Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran Clinical Skill Lab tentang pewarnaan gram dan penggunaan mikroskop. Bersama saya, Rizkyana Afisa, SSCIM Biomed dari Bagian Mikrobiologi Fakultas Kedokteran UHAMKA. Di pembelajaran ini, kita akan mempelajari bagaimana cara mewarnai bakteri dan melihatnya di mikroskop. Bakteri dapat terbagi secara garis besar terbagi menjadi dua. Bakteri yang digolongkan gram negatif dan bakteri yang digolongkan gram positif. Perbedaannya terletak pada dinding selnya. Oleh karena itu, ketika dia diwarnai dengan reagen-reagen pewarnaan gram, maka akan tampak hasil warna yang berbeda. Bakteri gram positif akan tampak ungu dan bakteri gram negatif akan tampak merah. Bagaimana tampaknya di mikroskop? Mari kita akan lakukan pewarnaan dan pengamatan hari ini. Langkah pertama dalam melakukan pengamatan di laboratorium adalah dengan menggunakan alat pelindung diri. Untuk pengamatan dengan menggunakan bakteri, maka kita perlu menggunakan jas laboratorium, masker, dan gloves. Langkah ini harus dilakukan dengan tepat untuk menghindari paparan bakteri tersebut menginfeksi tubuh kita. Jas lab harus selalu dikancing. Tidak boleh menggunakan jas lab yang tidak dikancing di dalam laboratorium. Selanjutnya, gunakanlah sarung tangan. Boleh yang berbahan latex ataupun yang berbahan nitril. Penggunaan gloves atau sarung tangan harus menutupi seluruh permukaan sehingga tidak ada permukaan yang terpapar. Jadi kalau jas labnya tidak memiliki karet, maka tarik glovesnya sampai menutupi jas lab. Ini juga dapat mencegah kecelakaan kerja. Jangan sampai jas lab tersangkut pada sesuatu yang menyebabkan tumpahan. Setelah selesai menggunakan APD, langkah selanjutnya sebelum memulai kerja adalah membersihkan seluruh wilayah atau meja yang akan kita gunakan untuk mewarnai gram. Pembersihan ini dilakukan dengan menggunakan desinfektan seperti alkohol 70%. Jadi, kita semprotkan alkohol 70% ke seluruh permukaan meja yang akan kita gunakan. Tunggu beberapa saat, kemudian dilap dengan menggunakan tisu. Setelah meja sudah bersih, langkah selanjutnya adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat yang kita butuhkan adalah tempat untuk pencucian, atau bisa juga kita lakukan di wastafel. Kemudian besi penyangga untuk menahan slide pada saat kita mewarnai. Kemudian kita butuh pembakar bunsen. Jangan lupa koreknya. Kemudian penjepit slide. Botol semprot yang berisi Aquades. Ini juga bisa menggunakan air biasa yang dialirkan lewat keran. Tapi usahakan jangan terlalu besar debitnya supaya tidak rusak. Kemudian kita butuh alat warna seperti pulpen tahan air atau pensil khusus yang dapat mewarnai slide. Kemudian kita butuh rak tabung reaksi, kemudian tabung,
Tabung ini berisi air steril. Kemudian ada tabung yang berisi alkohol dan jarum Ose. Jarum Ose yang saya gunakan hari ini adalah jarum Ose yang berujung bulat. Ini berfungsi untuk mengambil satu koloni untuk diwarnai dan dilarutkan ke dalam pada proses pembuatan apusan. Itu alatnya. Oh ya, ada satu lagi. Slide atau kaca preparat. Kaca preparat seperti ini. Kemudian untuk bahannya, kita memerlukan 4 jenis atau 4 tahap pewarnaan. Pewarna pertama, kita akan menggunakan kristal violet. Setelah itu, kita akan membutuhkan iodin. Selanjutnya dicuci dengan menggunakan alkohol. Dan terakhir pewarna tandingannya yaitu safranin. Nah, jangan lupa alkohol 70% untuk membersihkan slide. Nah, pada pembelajaran hari ini saya menyiapkan satu jenis koloni bakteri agar ini berada di cawan Petri. Cawan Petri ada bagian bawahnya dan bagian atasnya. Tidak boleh membuka cawan Petri sembarangan, karena takut akan menyebabkan kontaminasi. Baik, jika semua sudah selesai persiapannya, maka kita akan mulai proses pewarnaan. Tahapan pertama yaitu adalah dengan membuat preparatnya atau apusannya. Yang kita butuhkan adalah slide mikroskop yang bersih, tapi sebelum kita gunakan, bersihkan lagi dengan menggunakan alkohol 70%. Setelah bersih, letakkan saja di atas slide sementara. Selanjutnya, kita nyalakan pembakar bunsen. Hati-hati, jangan sampai melukai diri kalian. Pembakar bunsen ini mengandung spiritus, jadi hati-hati pada saat menggunakannya, jangan sampai bocor ataupun tumpah. Kemudian, ingat, jauhkan dari bahan-bahan yang mengandung pelarut organik seperti alkohol. Jadi, letakkan bunsen ini agak jauh dari pewarna-pewarna. Nah, selanjutnya, sebelum kita mulai, kita batasi wilayah yang akan digunakan. Biasanya kita menggunakan bentuk agak lonjong, berbentuk oval. Biasanya panjangnya sekitar 2-3 cm. Nah, yang tadi kita tandai ini kita balik supaya tidak mengganggu proses pelarutan nanti. Setelah slide-nya siap, kita akan melanjutkan ke persiapan ose. Jadi ose yang digunakan adalah ose bulat dan harus terlebih dahulu dipijarkan. Kenapa harus dipijarkan di atas bunsen? Karena untuk mensterilisasi ose tersebut, supaya tidak ada kontaminasi dari bakteri-bakteri lain yang mungkin menempel di ose. Nah, pijarkan ose sampai kelihatan agak merah gitu ya. Kalau sudah, kita berlanjut ke air steril. Air steril akan digunakan untuk mengencerkan koloninya supaya rata pada saat pembuatan apusan. Ingat, kita bekerja dengan mikrobiologi, dengan mikroba-mikroba yang kecil yang mungkin infeksius. Jadi, semuanya harus dilakukan menggunakan teknik aseptis. Bekerjalah sedekat mungkin dengan api, tapi hati-hati, jangan sampai membakar. Kalau diberikan tabung bertutup seperti ini, maka yang harus dilakukan pertama adalah mengibas-ngibaskannya di atas api. Hati-hati karena ini adalah kapas dan kasar, jadi mudah terbakar. Cukup dikibas-kibaskan sedikit saja,
Lalu dengan tangan kita tarik agar terbuka, lalu ambil beberapa loop air dari sini ke atas slide. Cara ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan pipet yang bersih. Di sini saya memiliki pipet bersih yang steril. Ini bisa digunakan untuk mengambil air. Karena ini steril, jadi saya tidak perlu melakukan proses pijar. Kibaskan sedikit di atas api, tarik dengan tangan, lalu teteskan ke atas 1 tetes sampai 2 tetes. Untuk penutupnya juga sama, dikibaskan dulu lalu ditutup. Hati-hati jangan sampai terjilat api. Nah, setelah airnya siap, kita bekerja dengan koloninya sekarang. Nah, di tangan saya sudah ada cawan Petri berisi koloni Pseudomonas aeruginosa. Ini adalah bakteri jenis gram negatif, maaf. Untuk mengambilnya, pijarkan ose terlebih dahulu sampai tampak merah. Nah, bagaimana cara membuka cawan Petri ini? Cawan Petri hanya boleh dibuka di dekat api untuk menghindari kontaminasi. Jadi, bekerjalah dengan hati-hati di dekat api bunsen. Cara memegangnya, 2-3 jari di bagian bawah, kemudian jempol, ibu jari, dan telunjuk berada ditutup. Jadi 3 jari di bagian bawah cawan Petri, 2 jari, telunjuk dan ibu jari memegang tutup. Untuk membukanya, gerakan ibu jari ke atas, sehingga terbuka seperti ini. Nah, ambil 1 koloni saja yang terpisah. Seringkali masih terlalu panas, jadi bisa digeserkan di pinggir cawan Petri yang lebih dingin, atau boleh juga dicelupkan ke alkohol 70% yang sudah disiapkan sebelumnya di sana. Ambil 1, lalu tutup lagi. Kemudian dioleskan ke atas yang sudah kita beri air tadi. Digoyangkan, oleskan hingga merata di seluruh permukaan dari lingkaran. Kalau dirasa sudah rata, osenya harus kita bakar kembali untuk mematikan bakteri yang mungkin masih tertinggal di ose. Sampai pijar. Kalau sudah, tahap berikutnya adalah memfiksasi. Fiksasi artinya menempelkan. Jadi, kita memfiksasi dengan cara melewatkan di api supaya dia kering. Kalau fiksasinya tidak benar, maka nanti pada saat diwarnai dia akan rontok. Jepit dengan menggunakan penjepit kayu seperti ini, kemudian dilewatkan beberapa kali di atas api. Lakukan hingga air tadi mengering, tapi jangan sampai gosong. Setelah kering, lepaskan kembali ke atas penyangga, kemudian kita akan melakukan pewarnaannya. Tahap pertama yaitu adalah kristal violet.
ambil kristal violet dengan menggunakan pipet di tutup botol ini, kemudian genangi. Ratakan hingga menutupi seluruh permukaan. Kemudian tunggu selama 1 menit. Setelah 1 menit, kita cuci dengan menggunakan Aquades. Semprotkan Aquades dari pinggir. Jangan sampai terkena langsung cipratannya ke arah tengah. Setelah cukup bening, kita lanjutkan ke tahap kedua. Tahap kedua adalah menggunakan iodin. Genangkan iodin di atas preparat dan tunggu selama 1 menit.